selamat datang di YouTube channel aku. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Oh iya, hari ini aku mau buat cemilan loh. Ada nasi sisa sedikit, ada 1 piring cangkir ya. Pokoknya nasinya dikit dan ada juga tepung tapioka untuk campurannya. Ayo coba aku mau buat cemilan apa. Untuk nasi putihnya aku akan blender terlebih dahulu. Aku akan tambahkan air secukupnya, jangan terlalu banyak, yang penting bisa putar blender ya. Setelah itu aku akan blender juga bawang putihnya. Ini aku pakai 10 siung, terlebih dahulu aku iris-iris. Kemudian aku campurkan 2 sendok makan ikan teri Medan ke dalam bawang putihnya. Ini akan aku blender nanti bersamaan. Kemudian aku akan blender terlebih dahulu. Aku akan tambahkan airnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya, yang penting bisa keputar blender. Nah, ini dia ikan teri dan bawang putihnya yang sudah halus. Kemudian aku akan campurkan ke dalam nasi yang sudah aku blender tadi. Oh iya, tadi nasinya sedikit ya, cuman 1 piring tatakan cangkir. Nah, setelah aku blender, aku tambahkan air, dia menjadi banyak deh. Nah, ini bumbunya semuanya aku masukin, aku campur ke dalam adonan, bukan adonan, sorry, aku campurin ke dalam nasi yang sudah aku blender tadi. Jadi semuanya bumbu yang sudah aku halusin aku masukin ke dalam sini. Setelah itu aku aduk-aduk hingga tercampur merata semuanya, nasi yang sudah di blender dan bumbu-bumbu yang di blender juga. Jadi aku aduk-aduk supaya tercampur rata. Setelah itu aku tambahkan 1 butir telur. Aku masukkan ke dalam adonannya ya guys. Aku tambahkan 1 sendok makan minyak, aku campurkan, aku aduk-aduk. Ini yang sudah aku aduk ya. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam. Ini semuanya udah dicampur, telur, minyak, terus bumbu yang sudah di blender beserta garam. Ini aku aduk-aduk hingga merata. Nah, setelah itu aku akan masukkan tepung tapiokanya ke dalam adonan yang sudah bercampur itu ya guys. Kemudian aku akan masukkan tepung tapiokanya atau sagu tani itu sedikit demi sedikit aja. Jadi sedikit-sedikit aku aduk rata. Setelah itu aku masukin lagi sedikit, aku aduk rata. Untuk pemakaian tepung tapiokanya, ini lembek aja ya guys. Teksturnya tuh tekstur benyek gitu loh. Jadi lembek aja seperti ini teksturnya. Setelah adonan udah bercampur rata dengan tekstur yang benyek itu, maksudnya yang lengket di tangan, kemudian aku ambil sedikit adonannya, aku tambahkan sagu lagi sehingga tidak lengket di tangan, kemudian bisa aku bentuk. Setelah adonan bisa dibentuk, aku akan membentuk adonan yang panjang terlebih dahulu. Aku akan membuat beberapa bagian. Nah, panjangnya aku seperti ini. Tapi sesuai selera teman-teman ya. Kalau teman-teman mau lebih panjang boleh, mau pendek boleh, sedang kayak aku begini juga boleh. Jadi terserah aja.
Nah, ini juga aku masih bentuk yang panjang. Aku buat panjangnya sesuai selera aku aja. Jadi kalau untuk bentuk itu bebas-bebas aja ya, terserah teman-teman mau bentuk panjangnya seperti apa gitu loh. Aku akan buat yang bentuk bulat. Nah, ini dia guys, bentuk yang sudah aku buat tadi, bentuk panjang dan bulat. Kemudian ada sisa adonan, aku sisain sedikit ya. Ini akan aku isi dengan telur. Jadi aku sisain terlebih dahulu karena ini kan kalau yang di mangkok ini kan adonannya masih lembek, jadi aku tambahin sagunya sedikit. Yang penting nanti nggak terlalu lengket di tangan dan bisa dibentuk. Tapi ingat ya guys, jangan keras ya adonannya. Aku siapkan mangkuknya, setelah itu aku akan pecahkan telur. Nah, telur ini untuk isian adonan yang aku sisihkan tadi. Aku pakai 2 butir telur. Kemudian aku akan kocok-kocok merata. Telur yang sudah aku kocok-kocok ini aku akan pindahkan ke dalam gelas literan. Untuk adonannya nih teksturnya dia nggak terlalu keras, jadi yang penting agak lembek-lembek, nggak lengket di tangan ya guys. Aku akan buat menjadi 4 adonan, 4 bagian ya. Ini yang akan aku isi dengan telur, aku buat jadi 4. Aku akan siapkan panci, kemudian aku isi dengan air. Kemudian aku akan tambahkan minyak goreng, aku pakai sedikit aja, mungkin 1 tutup botol Sanko ini untuk campuran di dalam airnya. Aku akan membuat adonan isian telur, tapi sebelumnya tunggu pancinya sampai mendidih dulu ya. Jadi airnya itu harus sampai mendidih. Ini dia, aku akan buat bentuk adonannya seperti ini. Ini adonan yang akan aku isi telur, tapi sebelumnya aku akan kasih lubang di tengahnya untuk membuat cekungan. Jadi buatnya seperti ini ya, aku akan bentuk lubang di tengahnya. Setelah itu aku akan isi telur, aku isinya setengah ya, kalau nggak setengah sepertiga, kemudian aku tutup sampai rata, nggak boleh ada lubang, karena kalau ada lubang nanti dia bisa bocor pada saat kita merebusnya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Setelah itu aku masukkan ke dalam panci. Ini dia, aku buat aku buat yang isian telur lagi sampai adonannya itu habis. Oh iya, aku mau kasih tahu nih, untuk yang isian telur itu posisinya dia harus langsung kita masukin ke dalam panci yang sudah mendidih. Jadi nggak boleh tuh adonannya seperti kita bikin yang panjang atau yang bulat, jadi kita taruh, dikhawatirkan nanti dalamnya itu cepat bocor, takutnya luber bocor, jadi tampilannya nanti nggak cantik lagi. Nah, ini aku isi lagi seperti ini, kemudian aku tutup dan aku masukin ke dalam panci. Ini dia adonannya sudah matang ya, karena dia sudah mengapung dan telurnya itu sudah, isian telurnya sudah gendut, sudah ngembang gitu ya. Nah, setelah itu aku angkat. Nah, sebelumnya aku sudah siapkan air di dalam wadah atau air biasa, gunanya supaya untuk mencuci
adonannya ini supaya bersih. Jadi kita bersih-bersihin gitu loh di air yang bersih. Nah, ini setelah aku angkat tadi yang telurnya, kemudian aku akan masukkan ini yang adonan bulat-bulat dan panjang-panjangnya ya. Aku akan rebus. Prosesnya sama, kalau sudah mengambang dan sudah agak besar, kita angkat. Ini dia cemilan yang sudah aku buat, yang terbuat dari nasi dan tepung tapioka, yaitu empek-empek nasi. Oke, aku ini bikin pempek nasi yang isi telur, bulat, dan panjang. Bagi teman-teman yang mau coba resep ini, silahkan dicoba ya. Nah, ini aku akan taruh di Nah, ini dia guys, dalamnya seperti ini ya, pempek yang aku buat itu. Ini pempeknya aku sudah taruh di dalam piring, yaitu pempek telur, panjang, dan bulat. Setelah itu aku tuang cukanya. Oh iya, ini cukanya juga aku buat sendiri ya. Oke, ini aku mau makan dulu, aku mau cobain ya. Aku mau ASMR makan dulu ya. Alhamdulillah, ternyata enak juga guys. Ini pempek nasi, rasa ikannya dapet karena terbuat dari ikan teri Medan, terus kenyalnya juga pas, asinnya juga pas. Oh iya, aku cuma mau kasih tahu lagi ya bahwa kalau pempek nasi ini nanti kalian buat dan pada saat digoreng itu harus habis dimakan ya. Jadi tidak boleh hari ini digoreng, besoknya langsung dimakan karena aku khawatir pempek ini akan mengeras karena terbuat dari nasi. Jadi pada saat teman-teman udah bikin, teman-teman goreng, nah hari itu juga harus pempeknya habis dimakan. Oke. Dan juga untuk pembuatannya aku kasih tips sekali lagi ya bahwa adonannya itu tidak boleh terlalu keras. Jadi adonannya itu lembek-lembek, yang penting bisa kita bentuk. Nah, aku rasa inilah dia pempek nasi buatan aku, berikut cukanya yang menurut aku lumayan enak, enak banget sih kalau pakai tenggiri ya. Jadi ini lumayan enak menurut aku untuk cemilan di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and komennya ya. See you on my next video. Bye-bye.